Halo semuanya, perkenalkan nama saya Meli Jomeska, MPM 2040201005. Di sini saya selaku mahasiswa dari jurusan Agroteknologi Fakultas Pertanian di Universitas Borneo Tarakan. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia, dan mari kita simak pemaparan materi dari saya. Baik, saya akan menjelaskan materi di bab 2, yaitu menjelajah dunia pustaka. Pada slide yang pertama ini, kita bisa melihat yang pertama itu membangun konteks teks ulasan buku, dan yang kedua ada yang namanya menelusuri dan menganalisis model teks ulasan buku. Pada bagian pertama, dalam menulis teks ulasan buku, menuntut pembaca yang kritis dan analitis, serta menuntut tanggapan personal yang kuat. Secara keseluruhan dapat dipahami, yaitu proses menguraikan, menganalisis, dan mengekspresikan pandangan personal melalui teks ulasan ini dapat disebut mengevaluasi buku. Nah, dapat kita simpulkan bahwa ketika kita membangun konteks teks ulasan buku, di sini kita dituntut untuk mengerti dan memahami apa sih isi dari buku tersebut atau ulasan buku tersebut. Jadi di sini harus ada pemahaman secara personal dari setiap pembaca yang disebut atau yang dipahami sebagai mengevaluasi buku. Baik, kita lanjut pada bagian kedua, yaitu menelusuri dan menganalisis model teks ulasan buku. Nah, dalam bagian B ini kita bagi lagi menjadi dua bagian. Yang pertama itu menelusuri model teks ulasan buku. Nah, dalam menelusuri model teks ulasan buku ini, kita harus memahami beberapa poin dalam menelusuri model teks ulasan buku ini. Yang pertama itu melakukan observasi teks ulasan buku dan mengidentifikasi struktur teks dengan tahapan-tahapan yang membangun teks tersebut. Di poin yang kedua, eksplorasi genre-genre mikro yang terdapat dalam teks ulasan buku dan fungsi retoris dari masing-masing aliran tersebut. Dan bagian yang ketiga, formulasi bahasa yang akan digunakan. Nah, di dalam formasi bahasa yang akan digunakan ini lagi dibagi menjadi ada yang namanya bagian A. Yang pertama itu bagian A, struktur teks dan hubungan aliran pada teks ulasan buku. Dan di bagian B ada yang namanya simpulan tentang struktur teks dan hubungan aliran pada teks ulasan berikut. Pada bagian A, kita uraikan lagi, yaitu struktur teks dan hubungan aliran pada teks ulasan buku. Nah, di dalam struktur teks terdiri dari yang pertama identitas atau opsional. Yang kedua ada orientasi. Yang ketiga ada tafsir isi. Yang keempat ada evaluasi, dan yang terakhir, yang kelima, ada yang namanya rangkuman. Ulasan buku merupakan perwujudan dari proses sosial yang terjadi di lingkungan budaya cendekia dan teks cendekia. Teks akademik disusun dengan struktur teks khusus melalui tahapan-tahapan tertentu. Nah, melalui tahapan-tahapan tertentu ini bertujuan untuk merealisasikan tujuan sosial akademik teks tersebut. Nah, di dalam struktur teks ulasan ini ada yang namanya aliran. Nah, aliran ini dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu aliran makro dan aliran mikro, di mana aliran makro ini adalah aliran yang secara global menjadi nama jenis teks, dimaksud yang di dalamnya masih ada subgenre yang disebut aliran mikro. Nah, aliran makro ini adalah kumpulan dari aliran mikro, di mana contohnya yaitu seperti iklan, berita, tajuk rencana, artikel, jurnal, brosur, ulasan buku, dan buku itu sendiri. Nah, yang kedua ada yang namanya aliran mikro, di mana aliran mikro ini adalah aliran yang memaparkan atau genre yang dapat disematkan ke dalam genre makro tadi. Jadi contohnya seperti deskripsi,
ada prosedur, ada rekon narasi, eksplanasi, eksposisi, dan diskusi. Nah, di bagian struktur teks tadi terdiri dari identitas, di mana secara umum kita dapat menjelaskan kalau identitas merupakan ulasan buku harusnya diawali dengan identitas buku yang diulas. Meskipun mengandung informasi yang penting, sebenarnya identitas berisi tentang struktur teks, berisi informasi penting tentang buku, meliputi yang namanya judul, penulis, penerbit, tahun penerbitan, hak cipta, jumlah halaman, bahasa yang digunakan, dan warna sampul buku tersebut. Semua informasi itu merupakan fakta penting yang mengenai identitas buku yang diulas. Yang kedua itu ada yang namanya orientasi, di mana tahapan orientasi identik dengan pengantar ke seluruh ulasan. Di mana tahap ini berfungsi untuk yang pertama itu menyampaikan informasi tentang buku, apa yang diulas, siapa penulisnya, dan siapa pembaca yang dituju dari buku tersebut. Yang kedua itu memposisikan buku yang diulas dengan baik. Yang ketiga itu menyatakan pendapat mengulas tentang buku tersebut. Baik, kita lanjut. Yang tahap ketiga itu ada yang namanya tahapan tafsiran isi, di mana tahapan tafsiran isi ini memuat poin yang pertama ada yang namanya penceritaan ulang tentang hal yang dilakukan oleh penulis saat ia menulis buku itu. Dan poin yang kedua itu ada yang namanya isi atau ringkasan buku yang diulas sebagai hasil dari membaca oleh pengulas terhadap buku itu. Yang ketiga, ada yang namanya perbandingan isi buku yang diulas dengan buku lain yang sejenis. Di bagian yang keempat, ada yang namanya evaluasi, di mana tahapan evaluasi berfungsi untuk menilai karya yang diulas. Dapat dikatakan bahwa tahapan ini adalah bagian inti dari teks ulasan, karena penulis diharapkan untuk memberikan penilaian analitis, objektif, dan kritis atas buku atau materi yang diulas. Dari hal yang ada di atas, ada aspek-aspek yang dinilai meliputi kedalaman buku yang diulas, tata organisasi gagasan yang tergambar pada penataan bab, ada gaya penulisan yang terungkap pada kualitas bahasa yang digunakan, dan keunggulan dan kelemahan yang digunakan. Di bagian yang kelima, ada namanya rangkuman evaluasi, di mana tahapan rangkuman evaluasi berisi simpulan dan saran atas ulasan buku yang dibuat. Pada bagian pertama teks memberikan simpulan akhir mengenai buku yang diulas. Di bagian B, simpulan tentang struktur teks dan hubungan genre pada ulasan teks buku. Nah, di bagian ini fungsi retoris perlu dibedakan dengan fungsi sosial, di mana fungsi yang pertama berkaitan dengan fungsi genre mikro yang ada pada setiap tahapan, sedangkan fungsi yang kedua berkaitan dengan fungsi aliran makro yang mewadahi tujuan teks ulasan buku secara keseluruhan. Di bagian selanjutnya yaitu bagian menganalisis aspek penilaian, formulasi bahasa, dan manfaat teks ulasan sebuah buku. Dalam bagian ini ada 3 poin. Yang pertama di bagian A ada menganalisis aspek penilaian, yang B menganalisis rumusan bahasa, evaluasi, dan bagian yang C menganalisis manfaat teks ulasan buku tersebut. Di bagian C, membangun teks ulasan buku secara bersama-sama. Yang pertama, merekonstruksi teks ulasan buku, di mana ada 3 teks ulasan dijadikan bahan rekonstruksi. Di poin yang pertama ada yang namanya teks yang pertama adalah teks ulasan terhadap buku hasil terjemahan dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia.
Jadi ini adalah teks terjemahan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Di bagian kedua ada yang namanya tinjauan terhadap buku bahasa yang ditulis dalam bahasa Inggris. Di sini adalah tinjauan yang dilakukan oleh penulis atau pembaca sehingga dia bisa memahami bahasa yang ditulis dalam bahasa Inggris. Di bagian ketiga, teks ketiga adalah untuk mereview bagian kedua dan bagian ketiga dapat meningkatkan bahasa Indonesia agar menjadi bahasa internasional seperti bahasa Inggris. Baik, di sini ada yang namanya bagian A, merekonstruksi teks ulasan buku terjemahan. Di bagian B, ada yang namanya merekonstruksi teks ulasan buku bahasa Inggris. Nah, di bagian yang kedua ini, pada slide, kita dapat memahami yaitu membuat teks ulasan buku. Nah, di sini ada beberapa langkah atau cara supaya kita bisa mengetahui bagaimana sih cara membuat teks ulasan buku. Nah, di sini ada yang namanya di bagian A, mencari buku. Tentu kita harus mencari buku terlebih dahulu. Yang kedua, membaca secara kritis. Yang ketiga, membuat ringkasan. Dan yang keempat, mencari buku, pembanding, dan referensi untuk rujukan. Yang kelima atau bagian E, menentukan kriteria. Dan di bagian F, menulis ulasan yang dimaksud. Ini adalah beberapa cara untuk kita membuat teks ulasan buku. Di bagian yang D, membangun teks ulasan buku secara mandiri. Nah, ini merupakan tugas dari bab yang telah saya ringkas. Di sini kita membangun teks secara mandiri merupakan puncak dari seluruh kegiatan belajar tentang ulasan buku. Nah, yang pertama, supaya kita bisa memahami dari ringkasan atau dari bab 2 ini, kita dituntut untuk membuat rangkuman. Dan yang kedua, membuat tugas dan proyek tentang teks buku ulasan. Nah, mungkin sekian materi dari saya, atau saya menyampaikan materi dari ringkasan bab 2 yaitu menjelajah dunia pustaka. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.